Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anjani, NIM 221011867, kelas 5C, Prodi Pendidikan Ekonomi, Institut Pangeran Darmakusuma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu tentang ilmu, filsafat, agama, dan hubungan di antara ketiganya. Baik, saya langsungkan saja ke materinya. Yang pertama ada ilmu atau sains. Ilmu adalah sistem pengetahuan yang disusun secara terorganisir berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan penalaran logis untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena alam. Ciri-ciri utama dari sains adalah 1. Berdasarkan fakta yang dapat diamati dan diukur. 2. Tidak dipengaruhi oleh pendapat atau keyakinan pribadi. 3. Menggunakan metode ilmiah untuk menguji hipotesis secara sistematis. 4. Penemuan yang dihasilkan terus berkembang dan dapat diperbaharui berdasarkan penemuan baru. 2. Filsafat. Filsafat adalah upaya rasional untuk memahami realitas, keberadaan, kebenaran, nilai, dan makna kehidupan melalui pemikiran kritis dan logis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Ciri-ciri utama dari filsafat adalah 1. Berfokus pada pertanyaan mendasar tentang hidup, alam semesta, dan manusia. 2. Menggunakan argumen yang koheren dan rasional. 3. Membahas isu-isu yang bersifat umum dan tidak terbatas pada aspek tertentu. Cabang utama dalam filsafat ilmu ada beberapa. Di antaranya, 1. Metafisika, yaitu yang membahas tentang hakikat keberadaan. 2. Epistemologi. Epistemologi mempelajari tentang pengetahuan dan kebenaran. 3. Etika. Etika membahas tentang moralitas dan nilai-nilai baik buruk. 4. Estetika, yang membahas tentang keindahan dan seni. 5. Logika, yang mempelajari prinsip-prinsip berpikir yang benar. Yang ketiga, agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai yang berhubungan dengan keyakinan terhadap Tuhan atau kekuatan supernatural yang memberikan makna dan tujuan hidup, serta mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Ciri-ciri utama dari agama adalah 1. Memberikan pedoman moral dan spiritual. 2. Kepercayaannya berasal dari wahyu atau tradisi suci. 3. Menghubungkan individu dengan kelompok berdasarkan keyakinan bersama. Selanjutnya ada komponen utama dalam agama. Yang pertama, ada keyakinan atau doktrin. Misalnya, kepercayaan pada Tuhan, surga, atau karma. Yang kedua ada ritual, seperti doa, ibadah, atau perayaan keagamaan. Yang ketiga ada etika, tentang paduan moral, tentang bagaimana menjalani hidup. Yang keempat, ada kitab suci. Kitab suci merupakan sumber utama ajaran dari agama. Hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama secara keseluruhan mencerminkan 3 pendekatan utama manusia untuk memahami dunia dan eksistensinya. Ketiganya memiliki keterkaitan yang mendalam, meskipun seringkali berbeda dalam metode dan fokusnya. Berikut penjelasan tentang hubungan mereka. Titik temu antara ilmu, filsafat, dan agama. Ketiga bidang ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami realitas dan memberikan makna pada kehidupan manusia. Namun, mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Ilmu fokus pada pengamatan empiris dan eksperimen untuk memahami fenomena alam. Filsafat menggunakan logika dan pemikiran yang kritis untuk merenungkan pertanyaan mendasar. Lalu agama berdasarkan wahyu dan ilmu untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, moralitas, dan tujuan akhir kehidupan. Ketiganya saling mempengaruhi. Ilmu menyediakan fakta dan data yang dapat memicu refleksi filosofis. Filsafat menjembatani antara ilmu dan agama dengan menganalisis dasar-dasar epistemologis dan ontologis. Agama memberikan pandangan moral dan spiritual yang dapat mempengaruhi cara ilmu dan filsafat digunakan. Kesimpulannya adalah ilmu, filsafat, dan agama adalah 3 pendekatan untuk memahami realitas. Ilmu mengungkap fenomena alam melalui pengamatan,
Filsafat merenungkan makna dan nilai dengan logika, sementara agama memberikan arah moral dan spiritual berdasarkan keyakinan. Ketiganya saling melengkapi dalam membantu manusia memahami dunia secara menyeluruh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.